Halo teman-teman, perkenalkan, saya Pramayota Vania Lampung dengan NIM 200555104. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai circular queue. Jadi, simak baik-baik ya videonya. Struktur atau komponen dari circular queue pada dasarnya sama dengan linear queue, yaitu yang pertama ada front. Front merupakan indeks awal dari circular queue. Yang kedua ada rear. Rear merupakan indeks akhir dari circular queue. Yang ketiga ada NQ. NQ berfungsi untuk menambahkan elemen dalam circular queue. Lalu yang keempat ada DQ. DQ berfungsi untuk menghapus elemen dari circular queue. Selanjutnya, circular queue juga merupakan struktur dari linear yang memiliki karakter FIFO. FIFO yang dimaksud adalah first in, first out, yang artinya antrian pertama masuk merupakan antrian yang akan keluar juga pertama kalinya nantinya. Perbedaan circular queue dengan linear queue yaitu alih-alih mengakhiri antrian pada posisi terakhir seperti pada antrian linear. Pada circular queue, ia kembali memulai dari posisi pertama setelah dari posisi terakhir, sehingga membuat antrian berperilaku seperti struktur data melingkar. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran dari konsep circular queue. Di sini pada gambar yang pertama, ini merupakan gambaran circular queue pada saat antrian masih kosong. Dapat dilihat, rear dan front terletak pada posisi 0. Selanjutnya pada gambar yang kedua ini, kita memasukkan elemen 4 ke dalam posisi 0. Di sini dapat dilihat juga posisi rear dan front masih berada dalam posisi 0. Selanjutnya, kita masukkan elemen 16 ke dalam posisi 1. Bisa kita lihat di sini, front terletak pada posisi 0. Namun, rear berpindah kepada posisi 1. Karena elemen 16 merupakan elemen terakhir yang kita masukkan ke dalam circular queue. Pada gambar yang keempat, kita masukkan elemen yaitu 23 ke posisi 2, sehingga rear berpindah dari posisi 1 ke posisi 2, dan letak front masih dalam posisi 0. Lalu, kita masukkan lagi angka 29 ke dalam circular queue di dalam posisi ketiga. Bisa dilihat posisi rear sudah menuju ke dalam posisi 3 dan front masih dalam posisi 0. Baik, selanjutnya kita masukkan lagi elemen 38 ke dalam circular queue, yaitu pada posisi keempat. Maka rear berpindah ke posisi 4 dan front tetap berada pada posisi 0. Nah, pada kondisi ini circular queue sudah dikatakan full dan kita tidak bisa memasukkan elemen lagi ke dalam circular queue. Untuk memasukkan elemen lagi ke dalam circular queue, maka kita harus menghapus elemen yang kita masukkan, yaitu paling awal. Kita tidak bisa menghapuskan elemen dari tengah, seperti saat kita menghapus elemen 16, menghapus elemen 0, dan menghapus elemen 23. Karena ingat, circular queue merupakan proses antrian, sehingga kita tidak bisa memotong atau menghapus antrian
dari tengah. Nah, di sini kita menghapus elemen 4. Sehingga front yang awalnya pada posisi 0 akan berpindah ke posisi 1 dan rear tetap berada di posisi 4. Saat kita ingin memasukkan lagi elemen ke dalam circular queue, seperti saya di sini memasukkan elemen 56 pada posisi 0, maka rear akan berpindah kepada posisi 0 dari posisi 4 posisi 0. Elemen terakhir yang kita masukkan dalam circular queue yang tadi saya bilang 56, dan front tetap berada di posisi 1. Jika kita ingin menghapuskan elemen lagi, kita harus melakukan menghapus elemen 16 yang nantinya front akan berpindah ke posisi 2 dan rear berada tetap pada posisi 0 dan seterusnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan membahas proses enqueue, di mana saat kita ingin menambahkan elemen ke dalam circular queue seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar. Pada awalnya rear berada dalam posisi 4. Namun, ketika ingin menambahkan elemen baru ke dalam circular queue, dapat kita lihat seperti ini. Maka rear akan berpindah dari posisi 4 ke posisi 0. Sehingga kita dapat membuat algoritma seperti ini. If rear sama dengan n, r sama dengan 0. Namun jika rear tidak berada posisi n, maka akan ditambahkan seperti biasa. Rear akan maju pada posisi selanjutnya. Seperti ini. Rear yang awalnya di posisi 0, saat kita memasukkan elemen baru, rear akan berada dalam posisi 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan circular queue di dalam DQ. Di sini ada algoritma if front sama dengan n kurang 1, f sama dengan 0. Lalu n dikurang 1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Namun else f sama dengan front plus 1. DQ di mana fungsinya untuk menghapus antrian. Kita dapat lihat gambar di sini di mana kita akan di mana front terletak pada posisi 4. Ketika kita menghapus di posisi 4 yaitu 38, maka kita lihat pada gambar berikutnya, front akan berpindah ke posisi 0 seperti yang sudah saya beri, f sama dengan front plus 1. Begitu juga jika kita menghapus kembali elemen 4 di sini, maka front akan berpindah ke posisi 1 dari 0 ke posisi 1.
Begitu juga terus-menerus. Ini dinamakan DQ. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat berbentuk source code, yaitu dalam bahasa C++. Saya menggunakan dev++. Maaf sebelumnya, record saya tidak bisa mengakses dev C++. Saya mengkopinya di PowerPoint saja. Di sini saya menggunakan library stdio.h, yang kedua cnio.h dan stdlib.h, itu untuk memanggil library. Saya menggunakan variable integer q maksimal 10, i head sama dengan -1, tail -1, nq pilihan urut tmp. Langsung saja yang itu kondisi yang pertama, pilihan 1, yaitu pada pilihan 1 kita menginput nilai dari inputan berupa angka, yaitu memasukkan antrian dalam circular queue, di mana jika kita memasukkan pertama kali seperti yang terdapat di layar, yaitu langsung dilayani karena belum memiliki antrian di belakangnya, maka akan langsung dilayani atau dieksekusi program. Lalu kondisi yang kedua, yaitu memasukkan antrian kedua, yang dimana sudah ada antrian sebelumnya, maka array atau antrian ini harus menunggu antrian yang di depannya. Yaitu yang kedua, pilihan 2, saya menggunakan DQ, yang dimana menghapus antrian atau mengeluarkan antrian. Mengeluarkan antrian di sini yaitu apabila ada terdiri dari 5 antrian, jika di tengahnya terdapat antrian, maka jika tidak ada akan dipindahkan ke belakang secara otomatis. Misalnya urutan 3 yang akan dibawa ke belakang, jadi urutan 4 dan 5 akan menduduki posisi yang awal atau yang sudah terdahulu. Maka yang bersangkutan di sini harus menunggu beberapa antrian lagi yang berupa variabel angka di sana. Yaitu selanjutnya pilihan ketiga ini saya buat untuk menampilkan antrian secara keseluruhan, yang merupakan bagian urutan dari semua antrian. Yang pilihan keempat, saya memasukkan perintah jika Anda sudah menggunakan program circular queue ini sudah selesai digunakan, maka Anda dapat memilih pilihan 4. Lalu saya juga membuat pilihan atau program error, yang dimana jika tidak memenuhi ketentuan, maka program ini akan balik ke kondisi pilihan 4, yaitu Anda telah selesai menggunakan program atau masuk ke pilihan awal, yaitu pilihan 1, 2, 3, dan 4.
Mari kita lihat hasil compiling atau run dari program ini, yang dimana gambar pertama itu saya menampilkan pilihan. Yang pertama ada masukkan antrian, kedua keluarkan antrian, yang ketiga lihat antrian, yang keempat keluar. Di situ saya memasukkan pilihan yang pertama, yaitu masukkan antrian. Masukkan nilainya berjumlah 1, yaitu mendapatkan antrian nomor urut 1. Yang seperti saya bilang tadi, apabila belum terdapat antrian maka ia langsung dieksekusi atau dijalankan karena di belakangnya tidak ada antrian. Yang kedua sama juga, saya memasukkan pilihan 1, masukkan antrian, nilainya di sini 2 dan urutan 2. Karena tadi sudah ada masukkan nilai yang pertama, maka nilai yang selanjutnya terdapat pada antrian yang kedua. Maka di sana saya beri perintah Anda harus menunggu 1 antrian lagi. Lalu gambar yang ketiga, saya juga masukkan antrian. Di sini saya pakai nilai 3 dan dapat antrian nomor 3. Sama seperti yang tadi, saya juga menuliskan informasi bahwa Anda harus menunggu 2 antrian lagi yang terdapat di depannya. Gambar yang keempat sama juga, saya memasukkan nilai 4 dan dapat nomor urut 4, dan Anda harus menunggu 3 antrian lagi. Dan yang di gambar ke-5, yaitu saya memilih pilihan 3 untuk melihat keseluruhan antrian, yang dimana antrian pertama mendapat nilai 1, kedua dengan nilai 2, 3 dengan nilai 3, dan 4 nilai 4, dan antrian kelima nilainya 5. Dan saya mencoba di gambar selanjutnya, saya mencoba pilihan kedua, yaitu keluarkan antrian atau DQ, yang dimana antrian ini jika tidak ada akan dibalikan ke antrian yang paling belakang, dan antrian yang di belakangnya akan menempati antrian yang berada di depannya. Setelah saya coba dan saya melihat antriannya kembali, di situ posisinya sudah berubah di nilai 1 dan 2. Karena saya di pilihan 1 dan 2, saya menekan pilihan yang kedua, yaitu keluarkan antrian sebanyak 2 kali. Makanya nilai 1 dan 2 berada dalam antrian 4 dan 5. Lalu saya memilih opsi 4 selanjutnya, yaitu keluar, dan di sana menampilkan perintah Anda telah selesai menggunakan program. Lalu Anda bisa menyelesaikan program dan keluar dari program tersebut. Ya, baik, sekian saja presentasi atau penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan tunggu video-video yang akan selanjutnya ditayangkan. Sekian, terima kasih.